Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang struktur, kali ini kita akan membahas kaidah bahasanya ya. Bolehlah kita belajar ini dulu ya. Membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Ternyata beda ya. Antara teks sejarah dengan novel sejarah itu beda. Jelas lah, kalau novel dia ada fiksi-fiksinya, ada kayak hayalan-hayalannya gitu ya. Nah, kita baca ya, apa sih perbedaan antara teks sejarah dengan novel sejarah. Perbedaan yang pertama, teks sejarah dituntut untuk menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Ya, teks sejarah ini memang benar-benar terjadi. Nah, ada kisahnya terjadi, seperti ada masuknya Hindu dan Buddha ke Nusantara, masuknya Islam ke Nusantara, itu ada memang kerajaan-kerajaan, memang ada ya terjadi. Lalu novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi, kesemuanya bersumber pada rekaan. Ya, kayak cerita yang kemarin itu Gajah Mada. Setahu ustazah nggak seribet itulah ceritanya gitu loh, tentang kisah Gajah Mada itu nggak kayak gitu. Makanya ustazah bilang ya itu tadi namanya novel ya. Jadi dibuatlah dia tuh semenarik mungkin, ceritanya tuh hayalan. Jadi yang kemarin kita baca itu tuh sebenarnya adalah rekaan atau sesuatu yang belum tentu terjadi. Memang tokohnya ada Gajah Mada ya, cuman peristiwanya itunya dibuat berlebih-lebihan ya kan. Yang kedua, sejarah terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi pada masa lampau, artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Ya ini tadi sama ya, sejarawan terikat pada keharusan. Ya ini dia ceritanya itu memang benar-benar apa adanya, objektif, memang terjadi di masa lampau dan tidak ada yang ditambah ataupun dikurang. Itu sejarawannya ya. Sejarawan itu adalah ahli sejarah, dia yang tahu membuat teks sejarah tersebut, dia tahu bagaimana kapan berdirinya candi ini, kan gitu kan, itu sejarawan. Kalau novelis, orang yang menulis novel, itu artinya ya nak ya, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan dimananya. Jadi kalau untuk novel itu terserah imajinasi si penulis ya, mau kapan terjadinya, apa yang terjadi, mau di manakah terjadinya, ya kan. Nah, tapi kalau sejarawan nggak boleh. Nah, ahli sejarah dia memang harus mengumpulkan data-data itu sesuai. Ya, cerita yang dibuat itu harus sesuai dengan data-data yang dikumpulkannya. Ya, kan ada kita belajar sejarah itu kayak gitu. Ya, sesuai dianya ceritanya tahun berapa ke berapa gitu. Yang ketiga, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Rekonstruksi itu digali ulang lagi ya. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Maksudnya kronologisnya itu kapan terjadinya ya nak ya, dari tahun berapa ke berapa, itu kronologisnya. Tapi kalau topografis apa ya, kayak perwajahan gitu. Ustazah kok udah lupa ustazah. Nanti boleh cari tahu ya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal ini berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Nah, jadi ini nggak sembarangan kalau dia teks sejarah nak. Kalau teks sejarah harus dia direkonstruksi lagi, digali ulang lagi, apakah benar ini kronologisnya, apakah benar terjadi memang peperangan di masa ini, itu harus seperti itu ya. Harus ada bukti, ada saksi gitu. Tapi kalau dia di novel, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-sekali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Itu tadi. Jadi nak, lebih banyak novel sejarah ini hayalannya dibanding yang benarnya. Itu tadi ya.
Jadi jangan dipercaya kalian nak ya, cerita kayangan-kayangan lah, nggak ada itu zaman dulu kayangan-kayangan. Ya memang di dunia aja orang itu sejarahnya ya kan. Jadi ini tadi yaitu semuanya faktor perekayasaan yang lebih banyak. Ya tapi dikait-kaitkan mereka memang ada beberapa tokoh memang ada sih zaman dahulu kayak Gajah Mada, ada memang kisahnya. Ken Dedes memang ada dulu kisahnya kan. Tapi hayalannya jauh lebih banyak. Yang keempat, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya intinya gini, istilahnya teks sejarah itu dibuat berdasarkan fakta 5W tambah 1H. Apa yang terjadi, peperangan kah, siapa yang terlibat, raja apa yang terlibat, kapan itu di kerajaan apa, Borobudur atau di mana ya kan, dan di mana gitu, kapan terjadinya, pada masa kerajaan apa, di mana, seperti itu. Itu memang jelas dianya. Kalau kalian buka buku sejarah, kan kita pernah belajar sejarah kan, ada itu kisah sejarah batu logam, kenapa bisa ada sejarah kerajaan-kerajaan kan, dulu pernah kita belajar kan nak. Kan jelas dia itu memang asli, memang sesuai dengan ahli yang membedah itu semua. Lalu kalau di novel seperti apa? Pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya. Tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi betul. Bahkan tadi Ustazah bilang nama-nama orangnya pun dikarangnya. Yang Ustazah bilang minggu lalu, aneh-aneh aja ya nama-namanya di sini, tokoh-tokohnya. Itu dikarang tuh semua. Nah, hanya beberapa aja yang ada nama tokohnya memang betul ada. Ya itu pun nggak tahu kita, wallahu alam, tahadan tangga zaman dahulu tuh kan, kita kan nggak tahu. Nah jadi ya udah terserah si pengarangnya aja dia mengimajinasikannya. Makanya saya bilang jangan terlalu percaya. Masa kemarin cerita kerajaan ada cerita kayang-kayangannya, kayangan itu kan udah nggak di dunia lagi, ada aja kan ceritanya kan. Ya udahlah, jadi itu kita cukup tahu. Yang perlu kita ini kan, yaitu lebih bagus sih sebenarnya bacanya tuh teks sejarah daripada novel sejarah. Kalau novel sejarah banyak kali dia imajinasinya ya nak. Lalu yang terakhir, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ya benarlah, harus ya. Ya betul ya. Jadi memang misalnya terbunuhnya raja apa, memang betul dia terbunuh gitu di sejarahnya, memang di masa lampau itu. Lalu situasinya misalnya dulu kan zaman Belanda ada namanya VOC ya kongsi dagang, VOC yang didirikan oleh Belanda. Itu kan memang ada cerita-cerita kondisi hidup mereka, tanam paksa, ada nak cerita sejarahnya sesuai cerita sejarah Soekarno, ada teks proklamasi, bagaimana akhirnya kita bisa merdeka, itu boleh, memang ada ceritanya memang seperti itu. Kondisinya, situasinya adalah tegang, situasinya adalah menakutkan, mencekam. Karena apa? Taruhannya nyawa kan pada saat menaikkan bendera tersebut kan, karena kita saat itu dijajah oleh bangsa Jepang ya kan, setelah Belanda masuk lagi bangsa Jepang gitu. Sampai akhirnya kita merdeka itu ada sejarahnya gitu ya maksudnya ya. Dan ingat sekali Ustazah dulu waktu kita belajar sejarah ada kisah-kisah kerajaan yang mana kerajaannya itu mencapai masa kerajaan Islam ya kan. Kerajaan Islam seperti di Samudra Pasai gitu-gitu kan ada. Nah terus yang kalau novel seperti apa pelakunya, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, semuanya adalah hasil imajinasi kan benar. Yang si Gajah Mada mencari orang yang membunuh itu ya kan gara-gara merebut tahta, nggak ada kayak gitu ceritanya setahu Ustazah ya. Jadi itu semuanya imajinasi ya anak Ustazah ya, jangan dimasukin hati kali lah, nanti percaya pula kalian. Dah. Nah itu tadi ya perbedaannya, sekarang udah paham ya nak, perbedaan antara teks sejarah dengan novel sejarah. Jadi jangan disangka kalau yang kemarin-kemarin kita baca itu adalah benar-benar terjadi. Itu ada suatu hayalan berdasarkan penulis saja ya.
Uraikan karena bukti perbedaan antara teks sejarah begini dan kutipan novel sejarah rumah kaca. Nah, ini teks sejarah nih, Borobudur. Ini teks sejarah. Ya, ini betul teks sejarah. Boleh nanti dibaca di rumah ya, panjang kali rupanya. Kalau rumah kaca ini baru imajinasi. Ya. Kita baca bentar aja boleh ya, Nak ya. Maksudnya singkat aja, kita baca yang tentang apa sih ini gitu. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia, ya benar. Dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral agung di Eropa. Nah, ini memang dia mengenalkan si Candi Borobudur tersebut kan, sejarahnya ya kan. Nah, Candi Borobudur memiliki luas 123 kali 123 meter dengan 504 patung Buddha. Nah, ini dia menceritakan tentang kondisi si Candi Borobudur tersebut dari mulai luasnya, bentuknya. Lalu ini lembaga internasional dari PBB yaitu UNESCO mengakui sekaligus memuji Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Nih, sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11 Candi Borobudur menjadi tempat berziarah amat Buddha dari Cina. Inilah dia nak kronologisnya nih, abad-abad ini ya. Nih, Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah yang paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Betul. Nah, ini semua berdasarkan ahli sejarah yang membuatnya. Ini berdasarkan pengkajian ya nak ya, atau rekonstruksi secara berulang-ulang ini. Makanya bisa dibuat kesimpulan teks sejarah seperti ini. Nih, luas bangunan Candi Borobudur, detail ya, dijelaskan ya. Nih, proses menemukan Candi Borobudur. Nah, betul. Dan ada tahun-tahunnya ya kan? Nah, tahun-tahunnya benar jelas, ada tokoh-tokohnya, profesor-profesornya, para ahli semuanya, ahli sejarawan. Bentar aja kita baca. Pokoknya kan tadi kita udah baca sekilas, udah ngerti kita. Memang teksnya itu dia bukan teks yang imajinasi, betul-betul ada data-datanya. Lihatlah data-datanya ya kan. Ini tadi data-datanya ada nih. Tahun-tahun ini kan data-data namanya, bukti-bukti. Tahun 1970, nih 1913. Ini merupakan nih pembuktian berdasarkan kronologis itu maksudnya ya. Nih, ini data-data semua nih, ukuran-ukurannya pun ada. Ya jelas ya, kesimpulannya itu adalah teks sejarah. Nah, kalau rumah kaca kita baca ya, pelarian-pelarian politik dari Netherlands, Snevely dan Bars itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mereka membuka pidato di mana-mana seperti takkan kering-kering kerongkongan mereka. Lari dari pertentangan intern di Netherlands ke Hindia. Mereka anggap diri seakan-akan jago-jago tanpa lawan, seakan-akan Hindia negerinya sendiri yang dipayungi oleh hukum demokratis. Beruntung mereka bergerak hanya di kalangan orang-orang yang berbahasa Belanda, yang menduduki tempat sosial rendah dan hidup dalam kemasgulan. Sekalipun mereka orang-orang Eropa dan bukan jadi urusanku, tapi mau tak mau terlibat ke dalam urusanku juga. Mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan karena Surabaya adalah markas besar syarikat Islam. Mereka akan lakukan induksi langsung dan tidak langsung terhadap syarikat. Mas Jokro, kaisar yang masih kekanak-kanakan dan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Dia harus lebih banyak miring ke agamanya sendiri daripada ke arah radikal abangan Eropa ini. Nah, kita singkat-singkat aja ya bacanya ya. Panjang rupanya. Dewan Hindia telah minta pada Gubernur Jenderal, demikian yang kudengar dari omongan orang, agar tenaga-tenaga kepolisian yang sudah mulai berpengalaman dalam mengawasi kegiatan politik pribumi ditetapkan kedudukannya untuk mengurusi soal ini. Kepolisian setempat yang telah mengambil inisiatif untuk pekerjaan ini supaya diberi pengukuhan, badan koordinasi supaya dibentuk untuk membantu pembentukan seksi khusus ini dasar dan meminta itu, dan dari permintaan itu adalah kegiatan politik pribumi yang semakin menanjak dengan semakin melonggarkan hubungan antara kerajaan dengan Hindia.
kalaupun ada rencana mengirim bantuan militer dari kerajaan tak mungkin bisa diharapkan dalam situasi perang dunia, maka juga angkatan perang Hindia seyogyanya diperbesar untuk dapat menghadapi segala kemungkinan. Jadi ini ceritanya memang ada beberapa yang kayak apa namanya ya, dia itu fakta, maksudnya nggak imajinasi, tapi keseluruhannya imajinasi ya. Misalnya memang ada ini politik antara apa namanya Hindia Belanda. Dulu kan kita namanya itulah datang Belanda, kita diganti dari Hindia Belanda. Masa Hindia Belanda itu ada di Indonesia. Dan memang ada syarikat Islam ini nih. Syarikat Islam ini memang ada organisasinya. Tapi keseluruhan ceritanya ini adalah cerita hayalan. Lihatlah dari bahasa-bahasanya pun sudah berbeda. Kita bandingkan ya Rumah Kaca sama yang tadi Candi Borobudur. Pertama sekali nampak perbedaannya adalah bahasa yang digunakan. Kalau di Candi Borobudur tadi bahasanya sangat lugas, tidak menggunakan majas, bahasanya ilmiah ya kan. Tapi kalau di Rumah Kaca ini lihatlah bahasanya itu sangat sastra, pakai majas lagi nih. Ada kata-kata kemasyugulan, ini kan kata-kata kias seperti ini. Ya kan? Nih. Nah ini tentang cerita politik ya, politik pada masa Hindia Belanda dan syarikat Islam. Syarikat Islam ini organisasi dulu tuh ada memang syarikat Islam. Nah jadi nanti bolehlah dibaca di rumah, karena di sini kan Ustazah hanya menyimpulkan saja perbedaannya ya. Pokoknya perbedaan dari bahasanya, dari peristiwanya aja udah beda, nggak ada ceritanya dulu kayak gini. Ya, yang tadi benar itu Borobudur lah ya. Nanti nggak cukup waktunya kalau kita baca sepanjang ini. Pokoknya itu intinya memang ada Hindia Belanda ada, syarikat Islamnya ada. Tapi itu yang nggak ada itu peristiwa-peristiwanya itu tadi, kaisar-kaisar itu mana ada dulu kan? Oh iya anak-anak ustazah, jadi perlu diingat ya, nanti minggu depan kita ya nak ya. Nah insya Allah minggu depan kita ulangan harian, karena minggu lalu kan ustazah udah kasih tugas nih, jadi hari ini nggak usah dulu, jadi minggu depan aja kita ujiannya ya. Nah sekarang kita bolehlah masuk ke sini ya, menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Jadi kita harus menganalisis kebahasaannya ya. Apa saja kaidah kebahasaan pada novel sejarah? Nah, harap didengar ya anak-anak ustazah dan dipahami dengan baik. Yang pertama, dia menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Ya, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, namanya juga sejarah ya kan, bukan masa sekarang. Ya kalau sejarah pasti dia menggunakan waktu lampau lah ya kan, makna-makna lampau. Contoh, prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kayaknya berbelit-belit memang kata-katanya ya. Ini kata-kata telah ini bermakna lampau ya. Lalu lanjut yang B, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah, apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar, apalagi bila Gajah Mada berada di tempat. Oh iya, maksudnya ini adalah gini, Gajah Mada ini kan cerita ini udah diceritakannya kembali ya kan, seolah-olah dia ceritakan kembali dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga. Jadi penulis seolah-olah menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Ya jelas karena ada tokoh Gajah Mada pula di sini yang memang cerita masa lampau lah yang diceritakan si penulis ya. Jadi ini dia menceritakan ulang kembali bagaimana si Gajah Mada ya, pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terpengaruh.
waktu. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Ya benar. Jadi nak, karena dia merupakan novel sejarah, cerita sejarah, ya jadi kalau cerita sejarah itu kan berkaitan dengan hubungan kronologis peristiwa ya. Hubungan kronologis itu adalah hubungan waktu dengan menggunakan konjungsi seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Jadi itu contoh dari konjungsi kronologis ya. Sama itu, konjungsi kronologis, konjungsi temporal, itu ada yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, ada ya, kata konjungsinya ada kata setelah. Baik. Lalu, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Mana ada ini, kan cerita sejarah pun gak ada ini Gagak Bongol ini. Gak tahu ustazah. Tahu ustazah gak pernah dengar, gak tahu lah ya kan. B, itulah tadi ya contohnya konjungsi itu, contoh konjungsinya ada di sejak. Sejak ini contoh dari konjungsi temporal atau kronologis. Kemudian juga bisa nak, kemudian, setelah, lalu, telah, itu boleh, bisa itu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Ini maksudnya adalah kata kerjanya seperti, seperti ini. Misalnya, kita baca dulu. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri. Berdiri ini kata kerja. Kata kerja tindakan ya. Kalau berdiri berarti dia memang berdiri, ada tindakannya kan untuk berdiri kan. Kalau dia duduk kan kalau berdiri ada dia geraknya, tindakannya. Lalu Sri gitarnya duduk bersimpu. Ini juga kata kerja tindakan, bersimpu. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton dia Wiyat yang terlihat. Nah ini nggak bisa kalau terlihat karena dia nggak ada tindakan di situ. Kalau melihat baru ya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis, ini juga tindakan ya, menangis, ada perlakuan di sini, menangis beda kan. Kalau misalnya memukul itu kan ada tindakan, tapi kalau misalnya memikirkan ada nggak tindakannya? Tidak. Kalau memikirkan itu itu kata kerja mental, pakai pikiran, ada menulari. Menatap, bisa. Menggenggam. Kita kalau menggenggam sesuatu pakai tindakan tidak? Iya kan, pakai tangan kan, tindakan kan. Nah itu maksudnya ya nak. Terbayang tidak? Terbayang ini pakai pikiran. Itu tadi. Jadi kata kerja menggambarkan suatu tindakan tuh ya, misalnya berdiri, berlari, bersimpu. Pokoknya kata-kata imbuhan itulah dia. Menatap, menangis. Itu contohnya ya. Keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Jadi maksudnya menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Iya ya, betul. Jadi misalnya kan mengatakan, ini kan kata kerja, tapi karena ada kata bahwa, ya mengatakan ini seolah tidak langsung disampaikan. Misalnya Ustazah Lina mengatakan bahwa ini, kan nggak mungkin Ustazah yang ngomong seperti itu. Sementara Ustazah itu Ustazah Linanya. Misalnya anak murid Ustazah menyampaikan, Ustazah Lina mengatakan bahwa kita hari ini akan ujian harian, misalnya seperti itu. Berarti kan dia menyampaikannya tidak langsung karena bukan Ustazah yang menyampaikan. Itu maksudnya ya. Nih, menceritakan tentang, misalnya
Ustazah Lina menceritakan tentang suatu ini. Jadi ceritanya itu tadi dia tidak langsung didapati seorang anak itu, didapati seorang, tapi dengan diceritakan kembali oleh orang lain. Lalu menurut pendapat ini, menurut ini, mengungkapkan, menanyakan, ya, menyatakan, menuturkan. Ini contoh dari kata-kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Nanti kita boleh lah ya cari contohnya. Ini dia contohnya udah ada. Menurut sang pati, ya. Menurut sang pati berarti menyampaikan langsung itu bukan si sang patinya kan? Ini ada pihak kedua yang menyampaikan. Nih, menurut sang pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Nih, ini perkataan Syahbani. Mungkin yang mengatakan entah misalnya ya, entah temannya yang mengatakan ini, temannya berbicara dengan pihak ketiga misalnya. Menurut sang pati, inilah kata-katanya seperti ini. Yang B, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit. Ini juga termasuk kata kerja yang tak langsung. Nih, karena si Riung ini mungkin menyatakan ini, kalimat ini sama pihak kedua. Pihak kedua menyampaikan ke pihak ketiga dengan cara seperti ini. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu, ya kan? Contoh dari kalimat tak langsung. Udah, kita lanjut yang kelima. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, ini tadi Ustazah bilang, ini namanya kata kerja mental, nak. Jadi kata kerja ini dia itu dihasilkan dari suatu pikiran. Misalnya merasakan. Anak-anak Ustazah kalau merasakan ada tindakan enggak? Enggak. Merasakan itu kan di hati dia. Memikirkan. Memikirkan juga dia berasal dari pikiran. Beda enggak dengan memukul, menendang, membaca. Membaca ada tindakannya, kita ambil bukunya. Tapi beda dengan berpikir, memikirkan. Dia cukup pakai pikiran, enggak ada tindakannya. Makanya dibilang orang jangan banyak berpikir, yang penting bertindak. Kan gitu kan, sering kan kata-katanya kan. Lalu ada contoh mengharapkan. Kalau kita mengharapkan, itu kan berasal dari hati kita, tidak ada perlakuan atau tindakan. Mendambakan, nah kalau kita mendambakan dari pikiran dan dari hati. Ada mentakan, apa nih mentakan. Lalu ada menganggap, ya bisa seperti menginginkan. Kita kan kalau menginginkan nggak ada apa, dia berasal kata kerjanya itu berasal dari pikiran. Karena itu berasal dari hati, pikiran, itulah keinginan. Kan keinginan itu seperti itu ya kan, yang berasal dari hati dan pikiran. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati. Sependapat ini merupakan kata kerja mental karena dia nggak ada tindakannya, ya, memakai pikiran ya, kata kerja mental itu ya, menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Melihat itu kata kerja betul, tapi dia ada tindakannya, melihat pakai mata. Tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir itu ya, banyak. Jadi itu anak-anak Ustazah contohnya ya. Berasumsi itu juga bisa. Ini kata sekarang ini juga bisa nih, kronologis ya, konjungsi kronologis. Mulai, mengingat-ingat ya kan. Ini adalah kata kerja mental. Banyak nih contohnya di sini. Boleh nanti kalian cari-cari contohnya ya. Setelah kronologis kan, nih dibakar itu kata kerja yang mengandung tindakan, dibakar ya, gitu ya maksudnya ya. Terus tunggu satu lagi contoh, misalnya
Nah, banyak setelahnya juga kronologis berlalu. Dah, paham ya anak-anak ustazah? Boleh nanti cari-cari di rumah. Nah, jadi hari ini cukup sampai di sini dulu ya materi ustazah berikan tentang kaidah bahasa. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya ya, Nak. Jadi, insya Allah minggu depan kita ada sedikit materi lagi dan kita sekalian ujian ya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.